Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam Bu Dewi Anggraini LCMA, yang saya sayangi dan yang saya banggakan teman-teman PAI kelas H. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Pemikiran Kalam Modern. Sebelumnya, saya akan bacakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nanda Doni Damara, NIM 2121298 sebagai moderator. Yang kedua, Ferry Hendrianto, NIM 2121291 sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Nahdliyatul Akmalia, NIM 2121288 sebagai pemateri kedua. Dan yang keempat, Ahmad Kamal Amrullah, NIM 2121299 sebagai pemateri yang ketiga. Ya, langsung saja. Untuk pemateri yang pertama bisa menyampaikan makalah pada hari ini. Baik, terima kasih. Saya akan langsung menuju ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang Muhammad Abduh. Riwayat singkat Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh nama lengkapnya Muhammad bin Abdul bin Hasan Khairullah. Beliau lahir di Desa Mahalat Nasr, Kabupaten Al-Bukhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Beliau bukan berasal dari keturunan yang kaya dan bukan pula keturunan bangsawan. Mula-mula Muhammad Abduh dikirim ayahnya ke Masjid Al-Mahdi Tanta. Belakangan tempat ini menjadi pusat kebudayaan selain Al-Azhar. Kemudian sistem pengajaran di sana sangat menjengkelkannya, sehingga setelah 2 tahun di sana beliau memutuskan untuk kembali ke desanya dan bertani seperti saudara-saudara serta kerabatnya. Semula beliau bersikeras untuk tidak melanjutkan studinya, tetapi beliau kembali belajar atas dorongan pamannya, Syekh Darwis, yang banyak mempengaruhi kehidupan Abduh sebelum bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Setelah menyelesaikan studinya di bawah bimbingan pamannya, Abduh melanjutkan studi di Al-Azhar pada bulan Februari 1866. Tahun 1871, Jamaluddin Al-Afghani tiba di Mesir. Setelah menyelesaikan studinya di Al-Azhar pada tahun 1877 dengan gelar alim, Abduh mulai mengajar di Al-Azhar, di Dari Al-Ulum, dan di rumahnya sendiri. Ketika Al-Afghani diusir dari Mesir pada tahun 1879 karena dituduh mengadakan gerakan perlawanan terhadap Ki Dewi Taufik, Abduh juga dituduh ikut campur di dalamnya. Ia dibuang keluar dari kota Kairo, namun pada tahun 1880 ia diperbolehkan kembali ke ibu kota, kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintah Mesir, Al-Waqi'i Al-Misriyah. Setelah revolusi Urabi tahun 1882 yang berakhir dengan kegagalan, Abduh ketika itu masih memimpin surat kabar Al-Waqi'i. Dituduh terlibat dalam revolusi besar tersebut sehingga pemerintah Mesir memutuskan untuk mengasingkan selama 3 tahun dengan memberikan hak kepadanya untuk memilih tempat pengasingannya, dan Abduh memilih Suriah. Kemudian beliau menyusul gurunya Al-Afghani yang ketika itu berada di Paris. Di sana mereka
menerbitkan majalah Al-Urwah Al-Wusqa. Karya-karyanya yang dibuat di surat kabar banyak menghendaki kebebasan berpikir dan modern. Pendapatnya mulai mengarah juga kepada para fuqaha yang masih memperselisihkan masalah firuliyah, yang bertujuan mendirikan pan-Islam menantang penjajahan Barat, khususnya Inggris. Tahun 1885, Abduh diutus oleh surat kabar tersebut ke Inggris untuk menemui tokoh negara itu yang bersimpati pada rakyat Mesir. Tahun 1899, Abduh diangkat menjadi mufti Mesir. Kedudukan tinggi itu dipegangnya sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1905. Pemikiran kalam Muhammad Abduh. Yang pertama, kedudukan akal dan fungsi wahyu. Ada dua persoalan pokok yang menjadi fokus utama pemikiran Abduh, sebagaimana diakuinya sendiri, yaitu membebaskan akal pikiran dari belenggu-belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama sebagaimana haknya salaf al-ummah, ulama sebelum abad ketiga Hijriah, sebelum timbulnya perpecahan, yakni memahami langsung dari sumber pokoknya Al-Quran, memperbaiki gaya bahasa Arab baik yang digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor pemerintah maupun dalam tulisan-tulisan di media massa. 2. Kebebasan manusia dan fatalitisme. Bagi Abduh, di samping mempunyai daya pikir, manusia juga mempunyai kebebasan memilih, yang merupakan sifat dasar alami yang ada dalam diri manusia. 3. Sifat-sifat Tuhan. Dalam risalah ia menyebut sifat-sifat Tuhan. Adapun mengenai masalah apakah sifat itu termasuk esensi Tuhan atau yang lain, ia menjelaskan bahwa hal itu terletak di luar kemampuan manusia. Dengan demikian, Nasution melihat bahwa Abduh cenderung kepada pendapat bahwa sifat termasuk esensi Tuhan, walaupun tidak secara tegas mengatakannya. 4. Kehendak mutlak Tuhan. Karena yakin akan kebebasan dan kemampuan manusia, Abduh melihat bahwa Tuhan tidak bersifat mutlak. 5. Keadilan Tuhan. Karena memberikan daya besar kepada akal dan kebebasan manusia, Abduh mempunyai kecenderungan untuk memahami dan meninjau alam ini, bukan hanya dari segi kehendak mutlak Tuhan, tetapi juga dari segi pandangan dan kepentingan manusia. Ia berpendapat bahwa alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia dan tidak satupun ciptaan Tuhan yang tidak membawa manfaat bagi manusia. 6. Antropomorfisme. Karena Tuhan termasuk dalam alam rohani, rasio tidak dapat menerima paham bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani Abduh yang memberikan kekuatan besar pada akal, berpendapat bahwa tidak mungkin esensi dan sifat-sifat Tuhan mengambil bentuk tubuh atau roh makhluk di alam ini. 7. Melihat Tuhan. Muhammad Abduh tidak menjelaskan pendapatnya apakah Tuhan yang bersifat rohani itu dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepalanya di hari perhitungan kelak. Ia hanya menyebutkan bahwa orang yang percaya pada tangih keyakinan bahwa tidak ada satupun dari makhluk yang menyerupai Tuhan, sepakat menyatakan bahwa Tuhan tidak dapat digambarkan ataupun dijelaskan dengan kata-kata. 8. Perbuatan Tuhan. Karena berpendapat bahwa ada perbuatan Tuhan yang wajib, Abduh sepaham dengan Mu'tazilah dalam mengatakan bahwa wajib bagi Tuhan untuk berbuat apa yang terbaik bagi manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Rasyid Ridho. Riwayat hidup Rasyid Ridho: di sebuah desa yang bernama Qolamun, sebuah desa yang tidak jauh dari kota Tripoli, Libanon, tepatnya pada tanggal 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau bertepatan dengan 1865 Masehi.
lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi pembaharu dalam dunia Islam. Sebuah nama yang dianugerahkan dengan segenap rasa cinta oleh kedua orang tuanya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Samsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini, yang kemudian Hari Dunia Islam lebih mengenal beliau dengan nama Muhammad Rashid Ridho. Beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Dalam sebuah sumber ada yang menyebutkan bahwa beliau masih memiliki pertalian darah dengan Husain bin Ali Abi Thalib, cucu Rasulullah. Selanjutnya, pemikiran kalam Rashid Ridho. Adapun pemikiran kalamnya antara lain yang pertama, ide pembaharuan bidang pendidikan. Erat kaitannya dengan konsep jihad yang dikemukakannya. Rashid menganjurkan umat Islam memiliki satu kekuatan untuk menghadapi beratnya tantangan dunia modern. Kekuatan itu hanya dapat dimiliki jika umat Islam bersedia menerima peradaban barat. Yang kedua, ide pembaharuan dalam bidang agama. Menurut Rashid Ridho, umat Islam dapat mengejar ketinggalannya dari bangsa Arab jika mereka kembali kepada ajaran Islam sebenarnya sebagaimana telah diajarkan Nabi Muhammad SAW dan dipraktekkan oleh sahabat. Dengan demikian, Rashid menganjurkan untuk menggali kembali teks Al-Quran. Terus yang ketiga, ada ide pembaharuan bidang politik dan hukum. Menurut Rashid, umat Islam tidak perlu meniru ide kebangsaan Barat, karena dalam Islam rasa kebangsaan itu dibangun atas dasar keagamaan. Sejalan dengan konsepnya ini, Rashid merindukan pulihnya kesatuan dan persatuan umat. Ia mengajak umat Islam untuk bersatu kembali di bawah satu sistem hukum dan moral. Untuk melaksanakan hukum harus ada kekuasaan dalam bentuk negara. Negara yang dianjurkan Rashid Ridho ialah negara dalam bentuk kekhalifahan. Kepala negara dibantu oleh ulama-ulama pembantu. Pemikiran ilmu kalam dalam membangun peradaban. Muhammad Abduh, reformasi pendidikan. Muhammad Abduh memulai perbaikannya melalui pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai sektor utama guna menyelamatkan masyarakat Mesir, menjadikan perbaikan sistem menjadi sebagai asas dalam mencetak muslim yang soleh. Dalam hal ini Abduh mengusulkan dua usul untuk perbaikan pendidikan agama di madrasah-madrasah Utsmaniyah, yaitu mendirikan lembaga dan yayasan sosial. Muhammad Abduh di samping sungguh-sungguh dalam usaha memperbaiki Al-Azhar, juga menggerakkan dan mendirikan beberapa lembaga-lembaga sosial, di antaranya Jamiah Khairiyah Islamiyah atau Himpunan Sosial Islam, untuk menyiarkan pengajaran dan pendidikan dan juga membantu orang yang memerlukan bantuan. Ia sebenarnya merupakan pendamai antara majelis syuro dan pemerintah dan orang-orang yang mengajak perbaikan dalam segala hal yang sulit. Dan yang kedua yaitu mendirikan sekolah atau madrasah pemikiran. Muhammad Abduh adalah orang pertama yang mendirikan sekolah pemikiran kontemporer yang memiliki dampak besar dalam pembaruan pemikiran Islam dan kebangkitan akal umat muslim dalam menghadapi musuh-musuh Islam yang sedang dengan gencar menyerang umat muslim saat ini. Dalam lembaga sejarah peradaban Islam, Al-Ghazali menyebutkan bahwa terdapat beberapa madrasah fikriyah atau aliran pemikiran yang sangat dominan dalam upaya pencerahan umat, diantaranya Madrasah Ar-Ra'yi atau rasional, Madrasah Al-Athar tradisional, Madrasah Al-Muwazzanah wa Al-Tarji baina Madrasata Al-Azhar wa Ra'yi atau meteologi komparatif dan tarjih antara dua madrasah tersebut. Rashid Ridho. Yang pertama, kemunduran Islam dalam berbagai aspek kehidupan lantaran mereka tidak lagi menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Dua, kemunduran umat Islam juga disebabkan membudayanya paham fatalis atau jebariyah. Sebaliknya, salah satu sebab kemajuan bangsa Eropa adalah sudah membudayanya paham ikhtiar atau dinamis.
Ilmu yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam, sudah mempelajarinya. Kemajuan yang pernah dicapai umat Islam pada zaman klasik adalah karena kemajuan mereka di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, Islam itu sederhana, baik masalah ibadah maupun masalah muamalah. Ibadah kelihatan rumit karena hal-hal yang tidak wajib dijadikan hal-hal yang wajib. Yang terakhir, kelima adalah dalam masalah politik, kemunduran umat Islam dalam bidang ini adalah karena perpecahan. Karena itu jika ingin maju maka harus mewujudkan persatuan dan kesatuan yang didasarkan pada keyakinan, bukan hanya didasarkan pada bahasa dan etnis. Kesimpulan dari makalah ini yaitu, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak pendapat mengenai ilmu kalam modern, di antaranya pendapat Muhammad Abduh, yaitu mendasarkan ilmu kalam modern kepada akal seperti kaum Mu'tazilah, sehingga pramuka-pramuka kalam modern lainnya setuju dan sependapat dengannya. Ia banyak mengemukakan tentang Tuhan, sama halnya dengan Muhammad Abduh. Syed Ahmad Khan juga sependapat dengannya, tapi tidak dengan Muhammad Iqbal. Ia berbeda pendapat dengan keduanya karena ia menolak pemikiran tersebut. Iqbal memiliki beberapa pemikiran yang fundamental, yaitu intuisi, diri, dunia, dan Tuhan. Baginya Iqbal sangat berpengaruh di India. Bahkan pemikiran Muslim India dewasa ini tidak akan dapat dicapai tanpa mengkaji ide-idenya secara mendalam. Dari ketiga tokoh ulama ini kita dapat mengambil pelajaran di mana para ulama tersebut rela berkorban dalam menyebarluaskan pemikiran-pemikirannya di dunia Islam, yang mana umat Islam pada masa hidup para ulama ini sampai sekarang sudah lalai dengan kenikmatan dunia. Oleh sebab itu, dua tokoh ulama ini mengajak umat Islam untuk kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.